warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Unesa Ziadiani Dwi Citasari dari Program Studi Diploma 3 Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisa total plant count pada bahan makanan. Pembahasan kali ini saya akan ambil dari salah satu jurnal penelitian, yaitu analisa total plant count mikroba pada ikan asin kakap di Kota Sorong, Papua Barat. Selamat menyaksikan. Ikan asin merupakan salah satu produk yang digemari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Alasannya, karena selain memiliki cita rasa yang khas, ikan asin juga dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Juga diketahui bahwa kandungan protein dalam ikan asin cukup tinggi. Suatu penelitian mengungkapkan bahwa kandungan asam amino di dalam ikan asin itu berkisar antara 1-29%. Produksi ikan asin merupakan salah satu pendapatan ekonomi bagi masyarakat Indonesia yang hidup di pesisir, khususnya untuk masyarakat di Kota Sorong. Namun, untuk di Kota Sorong ini sendiri, masih minim informasi mengenai kelayakan pangan yang dapat dikonsumsi. Kemudian, untuk salah satu ikan yang dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi ikan asin adalah ikan kakap. Dalam proses pengolahannya, itu tidak boleh menggunakan pengawet atau bahan kimia, serta jumlah mikroba yang terkandung dalam ikan asin tidak boleh melebihi standar nasional Indonesia. Untuk kerusakan yang biasa terjadi pada ikan asin, yaitu kerusakan mikrobiologi, biasanya disebabkan oleh cemaran mikroba maupun mikroba pembusuk. Kemudian, Selosa menyatakan bahwa pada ikan tenggiri asal Kabupaten Sarmi, Papua telah terkontaminasi oleh cemaran mikroba. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis total plant count mikroba pada ikan asin kakap yang ada di Kota Sorong, Papua Barat, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi tentang layak atau tidaknya mengkonsumsi sebagian produk ikan asin yang tersebar di Kota Sorong. Dan sekarang kita sudah masuk ke bagian metode dan bahan yang digunakan pada pemeriksaan atau analisa total plant count pada ikan asin kakap di Kota Sorong, Papua Barat. Untuk yang pertama yaitu untuk tempat dan waktunya, nantinya akan dilakukan analisa di Laboratorium Biologi FMIPA UNM pada bulan Februari sampai April 2018. Untuk tahap pengumpulannya yaitu sampel diambil secara random, yaitu diambil 3 sampel ikan asin kakap dengan jenis kakap batu yang nantinya akan diberi nama sampel yaitu LG, KS, dan KB. Untuk tahap pembuatan medianya itu pembuatan media nutrien agar dibuat dengan sebanyak 39 gram dalam 1000 ml aquadesk. Kemudian disterilisasi dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian untuk tahap pengencerannya diambil 1 gram ikan asin kakap, kemudian dimasukkan ke dalam 10 ml NaCl, kemudian dihomogenkan dengan vortex. Kemudian mengambil 1 ml sampel ke dalam faktor pengenceran 10 pangkat -1 dan menghomogenkannya. Selanjutnya, memasukkan sampel 1 ml dari faktor pengenceran 10 pangkat -1 ke faktor pengenceran 10 pangkat -2. Kemudian melakukan hal yang sama ke faktor pengenceran 10 pangkat -3. Kemudian untuk tahap isolasinya di sini menggunakan metode tuang, yaitu sebanyak 0,1 ml untuk tiap faktor pengenceran yang dimasukkan ke dalam cawan yang belum diberi media nutrien agar
Isolasi dari sampel ikan asin kakap batu dilakukan secara duplo dengan faktor pengenceran 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3. Setelah itu, sampel diisolasi dan diinkubasi pada ruang dengan suhu 25-27 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap pengamatan. Koloni mikroba yang tumbuh pada setiap cawan sampel akan dihitung dengan menggunakan koloni counter. Jumlah koloni mikroba yang dianalisis adalah rentan jumlah antara 30-300 koloni CFU per gram. Tahap selanjutnya adalah analisis data. Jumlah koloni farming units per gram untuk setiap sampel LB, KB, dan KS dianalisis atau dihitung dengan menggunakan rumus koloni farming units. Sekarang kita sudah masuk ke bagian hasil dan pembahasan dari analisa total flat count pada ikan asin kakap di Kota Sorong, Papua Barat. Untuk faktor pengenceran 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 3 tidak dilakukan analisa data karena jumlah koloni pada sampel tersebut melebihi ambang batas maksimum standar perhitungan analisa total plate count, yang mana batas maksimumnya adalah 300 CFU per gram. Sedangkan faktor pengenceran 10 pangkat min 6, jumlah koloni tiap sampel tidak mencapai batas minimum, yang mana batas minimumnya adalah 30 CFU per gram. Sesuai hasil analisa data total plate count mikroba pada ikan asin jenis kakap batu dari ketiga sampel dengan faktor pengenceran masing-masing 10 pangkat min 4 dan 10 pangkat min 5 menunjukkan bahwa jumlah koloni dalam satuan CFU per gram melewati batas maksimum standar nasional Indonesia. Prinsip pengawatan ikan dengan teknik penggunaan garam dan pengeringan itu bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam tubuh ikan, yang mana itu dapat menekan dan meminimalisir pertumbuhan mikroba serta mengurangi mikroba pada tubuh ikan tersebut. Namun, hasil awetan dengan teknik penggaraman dan pengeringan juga dapat tercemari mikroba sehingga jumlah koloni melewati batas maksimum sesuai dengan standar nasional Indonesia. Berdasarkan hasil analisa data total flat count mikroba pada ikan asin kakap batu berturut-turut pada faktor pengenceran 10 pangkat min 4 sampai 10 pangkat min 5 mulai dari sampel LG memiliki jumlah koloni 2,36 kali 107 CFU per gram, sampel KB 1,84 kali 107 sampai 5,9 kali 107 CFU per gram, dan sampel KS memiliki jumlah koloni 2,06 kali 107 sampai 6,7 kali 107 CFU per gram. Melihat kondisi tersebut, pasar remu dapat dikategorikan kondisi higienisnya sangat rendah. Hal ini diduga karena proses penjualan dipasarkan dalam kondisi terbuka serta penggunaan kemasan yang tidak higienis sehingga memudahkan dihinggapi lalat. Sekarang kita sudah masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat kita simpulkan bahwa ikan asin kakap di pasar remu itu tidak layak konsumsi karena jumlah angka lempeng total atau ALT-nya melewati batas maksimum standar nasional Indonesia. Hal ini perlu diatasi dengan cara meningkatkan sanitasi dan higienitas lingkungan pengolahan serta lamanya penyimpanan ikan asin juga perlu dievaluasi. Melalui adanya penelitian ini, maka perlu lebih lanjut dilakukan eksplorasi analisis cemaran mikroba, kimia dan fisik pada seluruh produk hasil
perikanan, khususnya di kota Sorong. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.